Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda sekalian berada, kapanpun ibu bapak sekalian berkesempatan untuk mengikuti kajian kita ini, termasuk yang alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh ibu bapak hebat, ada Bu Ninis, ada Bu Fitri, ada Bu Nurmaini, ada Pak Agam yang eh, sudah siap siaga untuk menjadi bagian dari proses mengembangkan kompetensi memahami Arab Qurani, yaitu ayat-ayat Amin. Qurani yang sedang kita kaji. Amin. Doa keberkahan dan rahmat Ibu Bapak sekalian tidak lupa kita sampaikan untuk beliau yang kita agungkan, yang kita muliakan. Kita senantiasa berharap menjadi bagian dari pelanjut perjuangan beliau, sehingga kasih sayang Allah bisa tersebar ke seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Ibu bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah tuntas membahas kosakata pokok yang ada pada eh, tema ketiga ya. Tema ketiga berkaitan dengan pengaruh Al-Quran Quran terhadap terhadap bangsa Arab. Arab. Nah, untuk menggenapi apa yang sudah kita mulai pada kesempatan kali ini, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan ke level yang lebih lanjut, yaitu Ibu Bapak sekalian akan mengungkapkan ide-ide gagasan yang terpahami dari bacaan tersebut. Setelah itu nanti kita akan ikuti dengan membaca dalam pengertian memahami aturan khusus bahasa Arab terkait cara dan makna bunyi akhir atau harokat akhir atau tanda baca terakhir setiap kata bahasa Arab yang dikenal secara teknis dengan istilah i'rob ya, posisi i'rob sebuah kata. Untuk itu mari Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Sebagai langkah awal ya, walaupun kita sudah baca ini, walaupun kita sudah baca, sudah pula kita dalami, mari sebagai langkah awal kembali kita baca bersama Ibu Bapak sekalian. Wacana seputar ya, seputar perubahan yang dilahirkan oleh Al-Quran di kalangan bangsa Arab. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian, sambil nanti setelah ini masing-masing akan memberikan kita informasi berdasarkan bacaan ini apa saja yang bisa diungkapkan gitu ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kanal Arabu qabaila Arabu qabaila mutafarriqatan Ila wa kathurat kasurat bainahumul bainahumul furuqu. huruf. bainahumul huruf. Faja Wajah al-Qur'anu wa Al-Quran 'allamahumul ukhuwata wa wa ta'awuna wa ta'awun. asbahu Asbahu ummatan Wasbahu wahidatan wahidatan ummatan qawiyatan. wahidatan.
Qala Tauhid. ta'ala Ta'ala Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu jami'an wa bihablillahi la jami'an tafarraqu wa la tafarraqu. واذكروا واذكروا نعمة نعمة الله الله واذكروا عليكم نعمة عليكم إذ الله إذ عليكم كنتم إذ أعداء كنتم كنتم فألف أعداء بين فألف بين قلوبكم قلوبكم فأصبحتم أصبحتم بنعمته بنعمته إخوانا. إخوانا. Ya, oke baik. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian ya. Informasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang empat, yang kelima. Nah, coba kita targetkan Ibu Bapak sekalian bisa mengungkapkan 5 ide gagasan berdasarkan bacaan yang kita miliki. Nah, ini artinya Bapak sekalian untuk 5 gagasan ini ya tentu akan bisa dikembangkan ketika Ibu Bapak sekalian tidak mengandalkan terjemahan. Nah, terjemahan itu disimpan dalam hati menjadi dasar untuk memahami. Setelah dipahami informasi yang tersurat di sini, nah, coba dikembangkan menjadi informasi yang lebih lanjut lagi sehingga akan menghasilkan 5 informasi penting gagasan. Oke, dipersilahkan siapa yang akan mengawali terlebih dahulu. Boleh satu-satu saja dulu misalnya kalau belum bisa 5 gitu. Tuh. Guru Sedapatnya. dari, Nah, dari teks ini ya Pak Guru. iya, betul, Pak Agam. Bagaimana? Mau dicoba? Ya, saya Ya, coba. dipersilakan. Yang pertama apa Jadi yang bisa kita pahami dari teks tersebut? bangsa Arab dahulu itu bersuku-suku berpecah belah. Ya, baik. Satu. Yang kedua. Antara satu suku dan suku lainnya cenderung suka berperang. Ya, baik. Dua. Antara satu suku dan suku lain. Nah, begitu datangnya Islam Mm-mm. yang mengajarkan tentang tolong menolong, Ya, maka akhirnya mereka menjadi satu kesatuan bersatu, ya. Tiga. juga menjadi kuat. Ya, empat. Waktu lagi apa ya? Ah, ya. Ya. Oke, nanti disimpan ya. Ada satu Ya. lagi. Ini satu kesatuan ya. Ada bagian atas yang menggambarkan, mendeskripsikan kondisi bahasa Arab. Kemudian ada bagian bawah itu berisi ayat Al-Quran yang relevan dengan kondisi tersebut. Karena Al-Quran ini, Ibu Bapak sekalian, karena Al-Quran kita bukan hanya untuk bangsa Arab yang dulu menerima, menyambut, memahami, menerapkannya, berlaku juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana kalau Bu Fitri? Mana Bu? Yang pertama, bangsa Arab itu dulu em, apa terdiri dari kabilah-kabilah yang terpecah belah. Terus Iya, yang kedua, bangsa Arab itu banyak yang saling berperang. iya, Terus yang dua. ketiga, Al-Quran datang mengajarkan mereka, bangsa Arab maksudnya, Iya, persaudaraan dan saling tolong-menolong. iya, Kemudian Al-Quran juga mengajak mereka untuk menjadi umat yang satu, yang iya, kuat. iya, Terus yang di ayat yang di surat Al-Imran juga Allah eh, ini menyuruh bangsa Arab untuk berpegang teguh bersatu, berpegang teguh pada tali Allah gitu. iya, Tali baik, Allah. 5. Cukup. Oh, Yang udah. lain nanti bisa ditambah lagi ya. Itu. Ya, berikutnya Bu Ninis, dipersilakan Bu Ninis. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Arab yang dulunya yang dulunya berpecah belah dan saling berperang, Iya, bersuku-suku begitu, jadi saling memperebutkan wilayah-wilayah. Nggak tahu wilayah, di sini nggak ada wilayah. Terus satu. setelah datangnya Al-Quran, mereka mempelajari, terus mereka jadi faham
isi-isi Al-Quran sehingga mereka menjadi satu, mereka menjadi punya pegangan hidup yaitu Iya, Al-Quran, dan oke. mereka juga belajar dengan eh, bangsa-bangsa lain seperti Versi, seperti Indi. Itu yang kemarin ya, Bu? Iya, yang kemarin. Ini yang di bawahnya aja. Yang ini maksudnya Yang di atas teks bawah itu aja. yang ditampilkan maksudnya, Oh, bukan yang maaf, di maaf, 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 maaf. Itu bukan kan yang ininya, backgroundnya Pak. Di beda 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 beda. beda konteks. Ya, 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 ya. Yang Terus hmm, akhirnya Al-Quran mempersatukan mereka di dalam satu jalan kebenaran, yaitu talinya Allah. ya, Mempersatukan baik. gitu. Terus Udah untuk sementara itu ya, dulu. baik. Yang terakhir masih ada, alhamdulillah ada Bu Kori nanti yang akan melanjutkan ya. Dipersilakan Bu Nurmaini, berikutnya 5 informasi penting yang bisa diceritakan ulang, yang bisa digambarkan, yang bisa diinformasikan berdasarkan 2 paragraf, 2 bagian yang kita sudah pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Arab semula merupakan bangsa yang terpecah belah Ya, dengan ilmu yang ada pada mereka. satu aja, Kemudian satu-satu aja ya. Satu, bahwa gimana? bangsa Arab yang dulunya masih terpecah belah dengan kondisi yang tidak terarah, dengan adanya kemudian masuk agama Islam untuk menjadikan mereka berpegang kepada jalan Allah, dan mereka tidak tahu bahwa kedatangan agama Islam dapat membantu mereka membuat sesuatu yang baik. Kemudian mereka menyadari bahwa Al-Quran adalah alat pemersatu sampai dia sekarang berjalan dengan baik. Oke, sudah Ibu? Iya, Pak. Ada berapa idenya jadinya? 4, Pak. Ada berapa poin yang bisa dipahami? 4, Pak. Ya, 4. Oke. Baik. Bagaimana Bu Kori bisa ikut bergabung untuk berbagi pemahaman yang didapatkan dari Pak, baru bergabung. oh Ini tentang apa ya, Pak? tentang itu 5 ide, 5 gagasan yang bisa disimpulkan dari bacaan yang sudah kita kaji. Maksudnya yang terkandung dalam paragraf tersebut Ya, apa aja? boleh pakai bahasa ibu-ibu ya. Yang terkandung, kemudian dilahirkan, nanti kemudian Iya, dibesarkan. iya. Ini tentang apa namanya? Bangsa Arab, Bu. Tentang bangsa Arab Iya. yang Iya. sebelumnya jahiliyah gitu ya, nggak ngerti, jauh daripada kebenaran, kemudian senang berperang, Heeh, lalu datang Islam mengajak pada kebenaran, mengajarkan pada persaudaraan dan tolong-menolong, iya, hingga mereka menjadi umat yang satu dan kuat. iya. Satu. Terus berikutnya Di paragraf ini juga, Pak. ada Yang 5, ada bawahnya, 5. yang Al Imran. Al Imran. Iya. Oh, yang ini Bawahnya. wa'tasimu bihablillahi. Iya, Iya. betul. Wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguh pada agama Allah. Jangan bercerai-berai, mengingat kenikmatan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan mana ya? Id kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum. Pada saat dulu saling bermusuhan, hati dulu bercerai-berai dan menjadikan kita itu menjadi
menjadi bersaudara gitulah, gitu ya. Iya. Satu. Terus Udah, apalagi? udah kan udah mentok itu Oke, asbahtum ini baik. gimana? Yang terakhir nih sekarang yang terakhir ya, Ibu-ibu Bapak sekalian. Dari sekian banyak ide gagasan gitu ya, yang kita sudah bisa pahami, yang terpenting menurut ibu-ibu apa sekalian apa gitu ya? Terpenting menurut ibu bapak sekalian apa? Gitu. Al-Quran telah menyatukan mereka dalam tali silaturahmi. Wah, keren. Boleh gitu. Al-Quran telah menyatukan mereka. Oke, terus Betul. yang lain Bu Fitri apa? Artinya kan kalau menyatu berarti Al-Quran itu mengajarkan mereka persaudaraan, rasa persaudaraan, tolong menolong. Kalau Iya. nggak ada rasa persaudaraan kan nggak mungkin nyatu. Oh, baik berikutnya kalau Pak Agam. Ya, kalau saya ya tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang pada akhirnya menyatukan dan menjadi kuat bangsa Arab, kemudian saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Ya, oke baik. Oke, Bu Nurmaini. Sebelum mereka dengan apa adanya, kemudian terlihat keseimbangan di dalam beradaptasi antara satu dengan yang lainnya, supaya menyadari bahwa cara kehidupan mereka tidak baik. Oleh karena itu semenjak itu mereka agama menyadari bahwa Al-Quran itu dapat mereka berbuat lebih baik dan dapat membuat sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya mereka kuat. Oke, ya baik. Ya, ya baik ini. Nah, berikutnya Bu Kori. Menurut Ya, saya dalam pembahasan ini mungkin kayak Pak Agam, yaitu berpegang pada tali agama Allah. Dengan berpegang pada tali agama Allah, yaitu agama, kita menjadi terarah, Pak. Ada petunjuk segala sesuatu, ada petunjuknya. Jadi kita berada pada relnya gitu loh, Pak. ya. Ini emang ini bahasa Bu Kori ini mah up to date banget. Tadi pakai bahasa ibu yang melahirkan, yang mengandung, kemudian sekarang rel. Yang ingat itu ya Bu, cerita kereta di Bekasi, ada seorang ibu. Ya, Argo promo. ya. eh, Ngeri. dengan tetap ya, mari kita pada kesempatan ini mendoakan kepada para korban. Amin, amin, Ya, kita amin. doakan semoga Allah ampuni dosa-dosa Amin. dan memberikan tempat yang paling layak untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, keluarga Amin. dikuatkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من Auzubillahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, baik, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, di antara sekian banyak yang kita baca gitu ya, di sini Al-Quran di antaranya ya Ibu Bapak sekalian, meneguhkan kembali pemahaman kita bahwa yang namanya nikmat itu tidak selalu berupa hal-hal yang bersifat materi. Apalagi gitu, apalagi kalau hal-hal yang bersifatnya atau yang disebut sebagai harta dan kekayaan. Di antaranya gitu ya, di antara ibu bapak sekalian, di antara yang disebut nikmat adalah ini. Dulu kita terpecah belah, kemudian bersatu, itu juga adalah bagian dari nikmat Allah. Kemudian persaudaraan, ya, persaudaraan termasuk yang kita sudah rasakan ya, kebersamaan, ini juga bagian dari nikmat Allah gitu.
bisa kita bayangkan, walaupun kita makannya di restoran, tetapi duduk di hadapan orang yang tidak kita sukai atau sebaliknya orang yang tidak menyukai kita, tuh. Nah, senikmat apapun makanan akan terasa hambar, bahkan akan terasa tuh kenapa tuh hatinya panas gitu karena teman makannya. Karena itu Bapak sekalian ya, kita bersyukur walaupun ya Ibu Bapak sekalian secara umum kita ya kondisi kita Allah memberikan kita hidup ya menengah ke bawah rata-rata ya, tetapi dengan kebersamaan dengan keluarga yang kita miliki, eh, apapun yang kita konsumsi terasa nikmat sekali karena Alhamdulillah. apa gitu? Karena memang rasa yang Allah tumbuhkan di dalam diri kita, persaudaraan, rasa saling menyayangi itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini kita membahas ini salah satu aspek dari kehebatan bahasa Arab, kehebatan bahasa Al-Qur'an. Kalau dalam hitung-hitungan ibu bapak sekalian, ya, dalam hitung-hitungan ibu bapak sekalian, itu bangsa Arab itu yang dulunya terpecah belah, kemudian bersatu, ya, bangsa Arab yang berkembang dengan banyak kabilah dan sering terjadi peperangan itu karena kaitannya dengan kepentingan ya. Sekarang juga akan begitu. Berubah menjadi bangsa yang bersatu, yang terpecah menjadi yang bersatu, dalam pemahaman ibu bapak sekalian, terjadi dalam waktu singkat atau terjadi dalam waktu yang panjang. Hanya waktu panjang nih Pak. Soalnya Baik. pun datangnya kan bertahap-tahap Nah, gitu ya Pak ya. Jadi mereka memahaminya juga ya, tidak. baik. Oke. Kalau Bu Ninis memahaminya panjang ya waktu yang dilalui untuk Iya, mengubah bangsa Arab gitu ya, yang dulu iya. berpisah menjadi bersatu. Yang lain bagaimana? Turunnya Pak, sebenarnya agama Islam tidak sekaligus Pak. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, Iya. akhirnya mereka bisa mempelajari dan menambah ilmunya tidak dengan tergesa-gesa, dengan pengalaman yang dihadapinya bahwa inilah yang terbaik dan akhirnya mereka termotivasi untuk merubah dan membaca bahwa Al-Quran adalah alat untuk mempersatukan umat. Ya, baik. Lama gitu ya. Yang lain, bagaimana Pak Agam? Ya, karena juga faktor figur Rasulullah, Pak Guru. Sehingga gitu. Rasulullah yang memberi teladan dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, agama Islam, dalam kehidupan bangsa Arab sehari-hari. Ya berarti secara bertahap begitu. Perubahannya secara bertahap disesuaikan dengan situasi dan kondisi peristiwa dan kejadian yang ada pada saat itu. Ya, Sekian Pak Guru. oke, baik. Ya. Yang lain? Yang lain Bu Fitri? Dibuka mikrofonnya. Oh iya, prosesnya lama Pak. Lama. Ya, oke, baik. Bu Kori? Kalau menurut saya, kalau menurut saya ini ya Pak, kalau dari turunnya Al-Quran ya Pak, Iya. sebenarnya mau dibilang singkat juga ada prosesnya. Tapi ya itu tadi kata Pak Agam, karena Nabi juga benar-benar manusia istimewa ya Pak, Iya. bisa apa tuh namanya, mengimplementasikan ya dari mengajak, kemudian
teladan lah ibaratnya gitu ya Pak. Iya, Contoh oke. teladan. Akhirnya kan bisa memberikan perubahan yang signifikan lah begitu Pak. Iya, oke. Menurut saya sih singkat, tapi ya Iya, nggak tahu ya singkatnya itu dalam periode berapa tahun gitu Pak. iya, baik. Dan bukan berarti nggak ada perang sama sekali. Iya, Dan ya oke. tahu sendiri kan dengan saudara sendiri kan Nabi juga ada yang benci sampai akhirnya mengadakan peperangan gitu kan ya Pak. Mm-mm. Baik. Dari keluarga Nabi. Ya gitu lah, nggak tahu deh Pak. Iya. Nah, baik, Ibu Bapak sekalian. Sekarang coba kita eh, ini yang ibu-ibu, bapak sekalian tadi jawab ya, jawab berdasarkan pengetahuan ya, pengetahuan umum yang sudah sampai kepada ibu bapak sekalian. Kita bangsa Indonesia sudah berapa gitu ya? Kita bangsa Indonesia sudah itu kalau bangsa Indonesia mencapai level persatuan berapa tahun kita untuk bersatu? Desas-desusnya 350 tahun Pak. 300. Kata sejarah yang mengajarkan kita yang di Ya. buku-buku. Kan 300 perangnya ya. udah dijajah Belanda, Oh. setahun dijajah Jadi kalau kita bangsa ini harus dijajah dulu ya, baru berubah gitu ya. Baru ada yang sadar gitu ya. Coba kalau kita bandingkan lebih lama mana itu? Kayaknya lebih lama kita, Pak. Oke, baik ya. Kalau kita bandingkan dengan itu, bangsa ini lebih lama ya, karena Iya. kita yang mengubah kita itu adalah realita dan kondisi. Akhirnya kan budaya ya, dan tantangan kita budaya. Tidak langsung mengambil inspirasi dari Al-Quran. Memang ya, perubahan itu juga diantaranya dimotori oleh para ulama, para ilmuwan yang kembali dari Timur Tengah juga gitu. Iya. Oke ya, diantaranya gitu. Nah, tapi Bapak sekalian, coba sekarang kita lihat dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, kita mencoba memahami bukan berdasarkan unsur luar, tapi unsur dalam dari bahasa ini. Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat mana ungkapan di dalam ayat ya, di dalam ayat atau di dalam bahasa Arab ini yang bermakna ya, dulu berpecah kemudian menjadi bersatu. Mana yang bermakna menjadi di sini? Mekan. Mana yang bermakna menjadi? Pak Alafa. Alafa bukan bermakna menjadi. Menyatukan ya, Pak. Bukan bermakna menyatukan, yang bermakna menjadi. Nah, dulu kalau bahasa Indonesia pagi tempe, sore kedelai. Maksudnya pagi tempe, sore menjadi kedelai. Ya, menjadinya itu. Pak Asbahu. Iya, baik. Pak Asbahu. Pak Asbahu. Pak Asbahu. Oke, kita lihat Pak Asbahu. Coba Ibu Bapak sekalian, gitu. Begini aja, itunya cara kita untuk melihat keistimewaan bahasa itu. Caranya gimana? Pakai common sense dan pakai pengetahuan dasar. Apakah dalam bahasa Arab hanya ini kata yang bermakna menjadi? Enggak. Oke, bagus ya. Dan itu bagus tuh kalau kita sadari, walaupun kita kalau ditanya apa kata lain lagi yang bermakna menjadi. Ja'ala. Ja'ala menjadikan. Yang bermakna menjadi. Menjadikan. Tuh, yang populer Ustadz Mansur. Kun. Ya, kana yakunu kun gitu ya. Nanti di tempat lain ada yang bermakna menjadi gitu. Yang ja'abi itu apa, Pak? Ja'abi mendatangkan atau membawa. Ya? Di tempat lain nanti yang menggunakan kata kana ya untuk maksud bermakna menjadi. Di sini menggunakan asbahah. Ya, sekarang Ibu Bapak sekalian, manfaatkan pengetahuan kita tentang bahasa Arab Qurani. 3 huruf dasarnya apa? Sod, sin, ba, ha. Ada sod, ba, dan ha. Sohib, yes. Sohib kan? Ya, nanti kalau di otak-atik bisa jadi sohib. Nah, bisa jadi apa?
Nih, kalau menjadi waktu, kira-kira waktunya kapan itu? Subuh. Subuh. Subuh, ya Nah, subuh. Nah, kira-kira Ibu Bapak sekalian, datangnya subuh itu cepat apakah lambat? Lama. Lambat. Lama. 24 Bandingkan, jam. bandingkan subuh dengan zuhur dengan asar. Lebih Oh, cepat lebih subuh. Lebih. Lebih cepat subuh. Oh, Iya. Nah, karena maksudnya itu coba lihat dalam konteks Al-Quran. Ketika ya, walaupun subuh, ya ketika bicara tentang waktu, ya, yang digunakan sumpah ada konteks tertentu. Kalau bicara tentang untung rugi itu dihitung di akhir pembukuan, itu pakai wal asri. Al-Quran menggunakan wal asri. Tidak Iya. mengatakan wasubhi. Wasubhi beda lagi konteksnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Kita udah bahas itu, bicara tentang untung rugi memang dengan cara pandang ya. Ya, untung rugi itu jangan dihitung di pagi-pagi gitu. Memang boleh kita prediksi gitu. Tapi kalau bicara soal perubahan, subuh itu hitungannya cepat gitu. Perubahan itu cepat. Tapi ketika menggunakan kata asbahu, kira-kira cepat dari segi waktu, tetapi dia belum jelas banget itu. Iya. Tuh, Masih artinya harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan sampai kemudian nanti zuhur dipertahankan. Karena itu bangsa Arab kan kondisinya sekarang terpecah belah lagi kan. Karena Iya. kembali lagi dia. Kan berputar ibarat waktu ya. Tapi ketika kehadiran Nabi seperti tadi, nah bayangkanlah ya bahwa memang prosesnya gitu ya. Proses yang dialami tadi itu kan ada gelap terlebih dahulu ya. Bangsanya itu malam, kemudian berubah menjadi bersatu gitu. Menggunakan kata fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Ikhwanan. Tuh. Ya, artinya Ibu Bapak sekalian, yang lama itu adalah kegelapannya. Yang lama itu adalah gelapnya yang lama tapi berubah menjadi gitu. Begitu Cepat Al-Qur'an sudah ya, begitu datang. Al-Qur'an sudah turun, itu mencerahkan, mencerdaskan, memberikan insight, berubahnya cepat gitu. Tuh, seperti yang dibuktikan oleh waktu kan. Tuh, berapa lama dakwah di Mekah dan di Madinah? Berapa lama? 2. Rasulullah. Rasul di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun? Lupa. Apa? Belum. 13 tahun apa 12 tahun di Mekah ya, Pak? Di Madinah Di Madinah dia 20 tahun Pak Guru, kurang lebih. gabungkan 35. 33. dengan hitungan 33, coba bayangkan ya. Kita kalau menghitung dari kecil ya, pada usia kita 33 kita bisa apa ya pada usia 33? Iya, Nggak jadi. masih pelongo-pelongo. Jajan orang tua. Ibaratnya kan tidak banyak ya prestasi yang bisa kita hasilkan atas nama pribadi ya. Atau Iya. kalau kita lihat bangsa kita dalam periode 33 tahun ini. Tuh. Sekarang udah wah nggak banyak ya perubahan. 80. Itu karena salah satunya karena tidak ada panduan yang tunggal ya bangsa kita dan bangsa itu tidak ada panduan yang tunggal ya akhirnya ya itulah susah untuk mewujudkan perubahan yang maksimal dan memang wajar berganti-ganti kan berganti menteri ganti kurikulum ganti Iya. menteri ganti kebijakan nggak wajar gitu ganti-ganti karena dasarnya itu kan dasar yang tidak pasti. Dan yang paling menyedihkan itu kan dasar kebijakan negara ini kan tergantung oligarki katanya. Tergantung Betul, yang Pak. tergantung yang punya uang gitu. Tergantung yang punya uang. Eh, Tiba-tiba aja ada bagi-bagi genteng gitu. Karena yang punya uang pinginnya begitu. Tiba-tiba aja ada bagi-bagi subsidi untuk motor dan mobil listrik pada karena yang berkuasa punya itu. Baik, itu dia Bapak sekalian. Dari segi keistimewaan penggunaan kata Al-Quran ya untuk menggambarkan tentang perubahan itu ya untuk menggambarkan perubahan itu Al-Quran menggunakan kata fa'asbahtum dari kata dasar subuh yang subuh itu bisa
dalam realita itu kita bisa sebut sebagai perubahan waktu dari gelap ke terang. Dari gelap ke terang. Gitu. Iya Pak, betul. Nanti di tempat lain ada kata yang serupa itu, ada amsa yumsi dari kata masa gitu. Kalau menggambarkan tentang karakter orang yang tidak bisa berubah lagi gitu, Al-Quran menyebutnya tuh kata amsa musliman wa asbaha mu'minan wa amsa kafiron gitu. Ada orang yang paginya kelihatan seperti orang Muslim, tapi sorenya menjadi orang kafir. Itu membayangkan. Waktu dia masih muda, kelihatan orang baik, tapi begitu sudah menjadi dewasa, malah menjadi orang yang jahat. Gitu. Jadi waktu subuh dan waktu sore hari yang digunakan. Gitu. Karena bahasa itu, ya, bahasa itu Bapak sekalian, bahasa yang bisa mudah dipahami adalah bahasa yang bisa menggambarkan realita gitu. Bahasa yang menggambarkan realita dengan teliti. Al-Quran, bahasa Arab bisa itu. Kalau bahasa Indonesia kan tidak bisa itu. Kalau kata menjadi ya, kata menjadi enggak itu. Tidak Kalau tergambar gitu. kalau menjadi itu masalah fix Pak, menjadi. Iya, Nah, baik Ibu Bapak sekalian, sekarang kita beranjak ke diskusi berikutnya ya. Yang tadi sudah disampaikan Ibu Bapak sekalian. Namun akan kita lanjutkan ke diskusi yang ketiga, itu yang ketiga setelah tadi dari ide gagasan masing-masing sudah. Kemudian kita sudah bahas salah satu aspek keistimewaan bahasa Al-Quran, diantaranya menggunakan kata apa gitu, bihablillah. Kalau menggunakan kata bihablillah itu kan semua masyarakat dengan level kemampuan dan kecerdasan yang beragam mengerti loh gitu, mengerti lah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Jalan tali Allah. Tali Allah gitu. Kalau orang cerdas dia bisa berkata, ya itu bukan maksudnya tali kan, bukan seperti tali tambang gitu. Udah langsung paham begitu. Kalau rakyat yang kemampuannya tidak tinggi dia akan berkata, saya harus berpegang teguh kepada tali. Lalu talinya yang mana ya? Dia akan bertanya kepada orang cerdas. Gitu. Akhirnya dengan stimulus Al-Quran berpegang pada tali dia akan belajar gitu. Dia akan belajar gitu. Karena begitu dikatakan pegang talinya dia akan nyari itu mana talinya gitu. Secara alami mereka akhirnya akan mencari yang kemudian nanti dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tali di sini adalah gitu ya, ajaran agama yang mengikat ya, yang menyatukan gitu ya, yang mengikat, yang menyatukan. Di tempat lain ya, di tempat lain nanti ketika ya, anteng ya. Ya, di tempat lain nanti agama Allah, ajaran Allah ini akan diungkapkan anteng ya, langsung. Ya. Ahmad. Ya. Ya. Dilanjutkan. Di tempat lain nanti ajaran Allah ini disebut dengan sabil kan. Sabilullah. Jalan Allah. Bah, kenapa katakan kalau kerak? Pak Guru. Jelas ya. Pak Guru. Ya. Nah, sampai ini asbah ini penilaian saya. Ya. Pak Guru. Pak asbah ini maksud kalau penilaian saya ini adalah dari masalah gelap ke terang itu tidak langsung menjadi semua terang, itu bertahap karena subuh ke terang itu juga lambat Pak. Jadi betul. Kita mengatakan bahwa itu adalah langsung jadi tahap Pak. Oke, alhamdulillah. Akhirnya Bu Nurma ini juga nyamperin kita ke level itu. Terima kasih Bu dengan penegasannya gitu.
Keren kan bahasa Al-Quran ya Bu ya? Gitu. Dengan memilih kata asbahtum ya, subuh itu terlihat ada perubahan yang awalnya dari gelap secara bertahap mulai terang terus makin terang dan akhirnya ya ada matahari gitu ya, matahari. Oke. Baik, terima kasih. Saya izin Ibu Bapak sekalian tadi ya menggambarkan tentang bagaimana bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran. Terkait juga diantaranya itu adalah menggunakan hablillah di dalam konteks ini, menggunakan sabil di tempat yang lain, menggunakan sirat. Jalan. Ya, kan mengatakan di Al-Fatihah digunakan kata sirat, ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Dengan orang akhirnya kalau yang kemampuannya masih di bawah rata-rata atau di yang rata-rata mana sih jalannya gitu. Ya, akhirnya mereka tahu oh bukan jalan Sudirman yang dimaksud, bukan jalan apa tuh jalan kalau LBIQ Tamrin, jalan Tamrin bukan itu Mansur, gitu. Mansur. Eh, Yusuf bukan Mansur. jalan Mansur. Nah, Yusuf bukan gitu. Mansur. Oh, kalau begitu jalan yang mana? Itulah dia. Tuh, ada proses akhirnya yang lahir. Kalau Al-Quran ini langsung misalnya kita membayangkan sebaliknya. Kalau diksi Al-Quran langsung menggunakan bahasa tingkat tinggi gitu. Gitu. Misalnya berpegang teguhlah kepada agama Allah. Mereka nggak ngerti itu dalam kehidupan itu agama itu apa gitu. Tuh. Mereka tidak paham tentang apa itu agama gitu. Ini cerita ini menjadi selaras. Saya ingat pernah itu berbincang-bincang dengan salah seorang dai yang mempunyai masyarakat binaan di Baduy Dalam katanya ya, di Baduy Dalam ya. Tapi waktu itu dia mengatakan yang idenya serupa lah tentang penggunaan bahasa. Tahap awal dia tidak bicara tentang Islam sebagai agama gitu, tapi dia bicara tentang sebagai perilaku hidup yang lebih baik. Oke, Ibu Bapak sekalian, izin berikutnya kita lanjut sekarang gitu. Masing-masing gitu ya, masing-masing lakukan secara mandiri identifikasi jenis kata. Lalu fokuskan pada kata yang berjenis fi'il. Setelah itu, untuk kata yang berjenis fi'il, Ibu Bapak sekalian, identifikasi apa fa'ilnya. Begitu ya, Ibu Bapak sekalian ya. Dan nanti supaya mudah untuk kita menegosiasikan, memusyawarahkan, mendiskusikan ide ini, usahakan bentuk terakhirnya itu dalam bentuk kuantitas. Saya menemukan ada sekian banyak kata yang berjenis fiil. Nah, begitu ya nanti Ibu Bapak sekalian yang sudah eh, kita demi ini ya untuk kelancaran yang sudah berhasil menemukan ada berapa kata berjenis fiil pada teks yang sedang kita telaah ini, beri aba-aba dengan raise hand di akun masing-masing ya. Tuh. Bisa dilaksanakan Ibu Bapak sekalian? Insyaallah, Pak. Ya, Bisa. kenali jenis kata, fokus pada kata berjenis fi'il. Nah, kemudian apa fa'il untuk kata berjenis fi'il tersebut. Yang sudah nanti kasih isyarat dengan raise hand dari akun masing-masing. Oke. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk menunjukkan pemahaman yang sudah kita miliki terkait dengan jenis kata dan yang menjadi target kita adalah kata berjenis fi'il. Berdasarkan itu, kita kemudian melangkah untuk mengenali, mengidentifikasi apa fa'ilnya. Untuk proses ini, untuk kegiatan diskusi dan berbagi pemahaman ini, Bu Nurma ini yang akan memberikan prediksi pribadi, lalu nanti ibu-ibu, bapak sekalian
kalau itu sama dengan yang sudah ditemukan, nah, nanti katakan saya setuju dengan pilihan Bu Nurma ini, kemudian bisa dijelaskan ke tahap berikutnya, fa'il dan sebagainya. Di baris pertama Bu Nurma ini yang diduga sebagai yang diduga berjenis fi'il yang mana saja dugaannya? Baris pertama di layar kita. Qabail. Qabail, baik. Terus yang mana lagi? Qabail. Ada lagi selain itu? Wa'alamu. Mohon maaf Ibu, boleh dilihat ke ini tampilan yang saya share ya, supaya kita kompak. Baris pertama saja Ibu. Qabail. Ya, baik. Mana lagi yang diduga berjenis fiil? Selain qabail, Itu kofarat ya Pak Ustaz. apa Bu? Ada tulisannya kofarat. Kasurat itu, Bu. Kafurat. Oh, Oke, kasurat ya, oke baik. Qabail, kasurat, apalagi? Huruf. Iya, baik. Sudah itu 3 saja Ibu yang diduga berjenis Iya. fiil. Oke, baik. Qabail, apa artinya Ibu? Saya hanya melihat hurufnya saja Pak. Pengertian. Oh, jangan itu Bu. Maksud saya ini dihubungkan dengan apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kebiasaan hanya melihat lahiriah ya. Kebiasaan hanya melihat huruf tanda lahiriah tanpa mempertimbangkan arti, tanpa mempertimbangkan makna, itu sisi terlemah kita kalau belajar bahasa gitu. Iya, Pak. Dengan kata lain bahwa modal terkuat kita untuk memahami bahasa itu dalam level yang paling sederhana adalah kita paham makna, kita paham arti katanya gitu. Gitu. Sebelum itu Pak artinya. Kenapa? Sebelum. Berarti belum move on ya. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Ini pelajaran kita yang kemarin tuh sudah kita bahas. Dan bukan berarti sebelum, nanti dilihat lagi catatannya. Berikutnya, kasurat apa Ibu artinya? Kasurat. Wah, lupa Pak saya. Ya, baik ya. Al-hurub. Apa artinya? Huruf ya, huruf Pak. Al-hurub, apa artinya? Huruf ya Pak, huruf aja. Baik. Ibu nanti ini ya, siapkan jikalau bisa ya, siapkan ada 2 buku yang Ibu punya ya, jika memungkinkan ya. Buku 1, biarkan saja alami tanpa ada coretan, tanpa ada catatan. Ya, kemudian buku 1 lagi, tempat jejak hasil belajarnya Ibu bubuhkan, Ibu tuliskan. Supaya tidak menjadi kendala yang menghalangi Ibu maju lebih lanjut. Nih, Iya karena Pak. kemarin kan Qabail sudah kita bahas, hasil pembahasannya Ibu catat ya, Ibu catat gitu, kasurat, kemudian al-huruf juga itu dicatat sehingga menjadi dasar untuk maju ke tahap berikutnya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ada 3 kata yang diduga sebagai fiil oleh Bu Nurma ini. Ada yang memberi dukungan untuk qabail? Tidak. Tidak. Nah. Untuk kasurat ada? Ada. Baik. Kasurat ini adalah fiil, begitu ya? Ya. Ya, baik. Bu Nurma ini, kasurat ini failnya mana, Ibu? Failnya tanpa K berarti Pak ya. Apa Bu failnya?
fa'ilnya adalah al-kasar ya. Iya, baik ya. Eh, Ibu Bapak sekalian, ada yang memberi dukungan bahwa al-huruf adalah fiil? Tidak. 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 Oke, baik, kita silangi sebagai tanda. Kasurat adalah fiil. Fa'ilnya mana menurut Ibu Bapak sekalian? Tak. Tak. Oke, bagus. Menurut yang lain? Kalau ada itu Pak al-hurubu. Al-hurubu, baik. Yang lain? Apa? Peperangan. Oke, baik ya. Jadi di sini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan fa'ilnya adalah ta, ada yang mengatakan fa'ilnya adalah al-hurubu. Yang mengatakan fa'ilnya adalah ta, apa makna kasurat? Banyak. Ya, baik. Yang banyak apa? Yang banyak? Yang banyaknya peperangan. Peperangan, oke baik ya. Ada ungkapan yang bermakna peperangan? Ada. Al-hurub. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau begitu dalam konteks seperti ini gitu ya. Kasurat tak, kalau tak itu jenis katanya apa? Anta. Bukan, Eh, jenisnya. Muanas. Muanas. Tadi. Muanas. Taknya apa? Tak muanas. Taknya jenis katanya. Domir. 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 Nah, ini. Nah, domir itu apa? Padanannya apa dalam bahasa Indonesia? Kata Kata ganti. ganti. Kata ganti. Nah, jadi tak di sini mengganti kata Al-hurub. al-huruf. Ya, artinya mengganti karena dia setara. Nah, kalau yang aslinya ada, apakah kita pakai yang mengganti atau kita pakai yang asli? Yang asli. dong. Kalau Yang begitu, tampak. yang tampak ya kita utamakan. Nah, jadi yang kita posisikan sebagai fa'il adalah Al-hurub. al-hurubu, bukan taknya. Bukan taknya. Oke, begitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, selain kasurat, apakah ada kata jenis fi'il lain yang teridentifikasi dari baris pertama? Ada. Karena ja'at. Kana. Kana, oke baik. Oke, kana, oke. Nah, Pak Agam bisa lihat lagi ke layar kita. Iya. Selain kana, apa ada lagi? Ja'at. Yang baris Iya. pertama, Pak. Oh, Pak, baris pertama. lihatnya ke tempat lain. Buru-buru baris kedua. Lihatnya tempat lain. Gitu. Udah Ya, baik, buru-buru. cuman itu ya. Jadi, Dua Iya. aja, nggak lagi, Pak. oke. Itu dia ya Bu Nurmaini, Ibu Bapak yang lain, itulah kata yang berjenis fi'il dan fa'ilnya. Khusus untuk kana gitu, khusus Fa'ilnya untuk al-arabu. kana, fa'ilnya al-arabu, Arabu. dengan catatan nanti ada istilah khususnya gitu ya. Iya. Ada istilah khususnya. Baik, kita sudah tuntas dengan baris yang pertama, sekarang kita lanjutkan ke baris yang kedua. Baris yang kedua. Kita ambil pelajaran Bu Nurmaini ya dari pengalaman baris pertama tadi, prediksi kita ada dua yang cocok, ada satu yang cocok, prediksi Ibu Kasurat, ada dua yang tidak cocok. Apa tadi menjadi pelajaran? Itu tidak cukup hanya melihat tanda-tanda atau fenomena lahiriah, tapi barengi juga bersamaan dengan itu persoalan aspek terkait makna, terkait arti juga perlu dipertimbangkan. Nah, untuk baris kedua, coba kita coba lagi Bu Nurmaini, ada berapa kata yang diprediksi berjenis fiil pada baris yang kedua? Dipersilahkan Ibu. Faja'ah. Oke, bagus. Faja'a gitu. Oke. Iya. Faja'a itu berapa kata Ibu pemahamannya? 4. Ibu jawab huruf apa jawab tentang jumlah kata? Jumlah katanya fa, ja, alif, hamzah. Berapa kata Ibu? 4. Kata yang pertama artinya apa?
Maka. Kata yang kedua artinya apa? Bergabung dengan apa? Artinya Datang. apa? Kata yang kedua artinya apa? Datang. Kata yang ketiga artinya apa? Pulang. Kata yang Telah ketiga datang. artinya apa? Kata yang keempat artinya apa? Alif itu Pak di depan ja. Kata yang keempat artinya apa? Hamzah. Kata yang Artinya keempat artinya apa? Nah, artinya karena ibu hanya bisa menyebut dua arti, ini sebenarnya dua kata ini. Gitu. Ada kata yang bermakna maka, nah, walaupun kemarin juga kita sudah diskusikan, itu tidak pas bermakna maka ya, karena tidak ada jikanya. Tapi ibu memahaminya sudah kadung itu, maka ada kata yang bermakna maka, ada kata yang bermakna datang. Jadi cukup dua saja. Ya. Dari dua kata tersebut yang berjenis fiil, apakah yang pertama fa ataukah yang kedua ja'a? ja Pak. Ya, jadi tidak usah sebut fa-nya ya, karena itu adalah kita sedang membahas mana kata berjenis fiil gitu. Oke. Berikutnya, mana lagi yang diduga kata berjenis fiil setelah ja'a? Alamahum. Allamahum, dugaan ibu berapa kata? Buahnya nggak masuk ya Pak ya? Saya tadi tidak mendengar ibu mengatakan wa, jadi ya saya tidak memasukkan. Apa ibu mau memasukkan wa-nya? Tidak Pak. Oh tidak, Alamahum. aman kalau begitu. Allamahum berapa kata ibu? Ain satu, lam satu, min satu, hum Iya, satu. bukan hitung huruf ya Bu, hitung kata Bu. Kata alamahum. Dua Pak. Allamahum berapa kata ibu? Dua, Alam. Pak. Dua, Pak, kata Oh beliau. dua, oke. Baik. Yang pertama apa ibu? Yang kedua apa? Hum. Oke, baik. Antara allama dengan hum yang berjenis fiil adalah dua-duanya apa salah satunya? Satu Pak. Nah, kalau salah satunya apakah allama atau humnya yang berjenis fiil? Fiil. Hum Pak. Iya, bagus ya. Yang kedua adalah hum. Oke, baik. Ada lagi setelah itu, Ibu? Yang pertama adalah ja'a, yang kedua kata yang diduga berjenis fiil adalah hum. Yang ketiga adakah Ibu? Ta'awun ya. Ta'awun, oke bagus. At-ta'awun, oke. Ada lagi setelah itu Ibu? Asbahu. Banyak Oke, nggak bagus. itu? Asbahu, oke bagus. Oke, baik ya. Jadi Ibu mengidentifikasi ada 4 kata yang berjenis fiil ya. Yang pertama adalah ja'a, yang kedua adalah hum, yang ketiga adalah at-ta'awun, yang keempat adalah asbahu. Ja'a apa artinya Ibu dalam konteks ini? Datang. Bagus, datang. Hum apa artinya Ibu? Ilmu mereka. Hum saja. Hum. Mereka. Ya, bagus. At-ta'awun? Tahun. Mereka juga Pak. Mereka Ya, banyak. tahun juga mereka. Oke. Bagus. Asbahu? Punya itu Pak. Asbahunya, Bu. Apa artinya asbahu?
Asbahu. Kalau dipisah dengan kata subuh bukan, Pak ya? Apa itu? Lalu yang iya apa Ibu? Kalau yang itu bukan? Hu, Pak. Iya. Wow. Wow dan apa? Wow dan Nah, alif itu. jadi ada apa artinya? Hu gitu. Bisa jawab begitu. Apa artinya hu gitu? Bisa begitu. Arti itu biasanya bahasa Indonesia, Bu. Hu. Hu. Kepunyaan mereka. Iya, kepunyaan. Artinya asbahu artinya kepunyaan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kepunyaan. Baik, Ibu Bapak sekalian, bagaimana pemahaman Ibu Bapak sekalian yang mendukung ja'a adalah fiil ada? Ada. Ada ya. Yang mendukung hum adalah fiil ada? Kenapa itu? Fa'il. Bukan begitu pertanyaannya. Yang mendukung hum adalah fiil ada? Oh tidak. Tidak. Ada. Nah, yang mendukung at-ta'awun adalah fiil ada? Tidak ada. Apa artinya at-ta'awun? Tolong Tolong menolong. menolong. Nolong. Dari mana Ibu, Bapak sekalian mengenali at-ta'awun ini bukan fiil? Karena ada alif lam. Iya. Alif Kalau lamnya. ada kata yang berawalan alif lam, kalau Bu Isim. Nurmaini ingatnya apa Bu Nurmaini? Kata yang berawalan alif lam. Kata Kalau kerja. Ibu mah pakai bahasa Indonesia sih, jadi agak tercampur-campur gitu ya. Itulah resikonya ya Bapak sekalian ya, kalau Ibu Bapak menerjemahkan istilah jadinya begitu. Ini saya kadang-kadang mau bilang kepada guru-guru ya bahasa Arab dimanapun Anda berada, tolonglah kalau istilah jangan diterjemahkan. Kasihan murid-murid kita gitu yang tidak hebat-hebat banget gitu. Mereka sambil bingung gitu. At-ta'awun tolong menolong. Tolong menolong kan kata kerja, Pak. Oh, berat diskusinya kalau begitu. Oke. Betul, tolong menolong adalah kata kerja. Tapi at-ta'awun bukan fiil. Apa penanda bahwa dia bukan fiil? Ada alif lam. Kalau ada alif lam, kata itu teridentifikasi berjenis Isim. isim. Oke, baik gitu ya. Begitu Bu Nurmaini ya, karena itu nih, mudah-mudahan bisa diterima ya idenya gitu. Ide tidak pakai terjemah untuk istilah untuk memudahkan kita ya, bukan. Memang agak terasa ada tantangannya sih. Tantangannya kan harus tahu istilah Arabnya. Asbahu ada yang mendukung asbahu adalah fiil. Ada. Asbahu iya. Nih, ini artinya lebih bagus nih prestasi kita, Bu Nurmaini dibandingkan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu 2 kita gagal, 1 kita sukses. Kalau ini itu 2 sukses, 2 gagal. Gitu ya. 2 sukses, 2 gagal. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ja'a adalah fiil. Apa failnya Ibu Bapak sekalian? Quran. Al-Quran. Al-Quran. Ada penanda penguatnya? Ada. Ada. Apa? Doma. Doma. Ya, doma. Oke, baik. Gitu. Berikutnya, asbahu adalah fiil. Apa failnya Ibu Bapak sekalian? Wow, suka. Iya, ada Mereka. wow. Oke, baik, aman. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, selain yang tadi sudah diprediksi, teridentifikasi oleh Bu Nurma ini ada ja'a dan asbahu. Apakah masih ada kata fiil di baris kedua? Alama. Alama. Allama. Oke, bagus. Apa makna allama? Mengajarkan. Mengajarkan. Tadi Bu Nurma ini hampir saja itu untuk bisa tepat memprediksi ya, bahwa allama itu yang lebih cocok disebut fiil daripada Fiil. hum. Allama apa artinya Ibu Bapak sekalian? Mengajarkan. Mengajarkan. Oke. Oke, baik. Apa yang mengajarkan dalam konteks ini Ibu Bapak sekalian? Al-Quran. Al-Quran. Dengan demikian, fa'il dari kata allama adalah Hum. apa? Hum. Hum. Mereka. Nah, bagus. Kita ulangi lagi. Allama bermakna mengajarkan. Apa yang mengajarkan? Al-Quran. Al-Quran. Tuh. Lalu menduga fa'ilnya adalah hum.
Bagaimana yang mengajar bukan Bukan. mereka, tapi diduga mereka sebagai fa'il. Diduga Bukan, hum bukan. sebagai fa'il. Humnya Tuh. huwa. Oke, dapat. Tuh. Dia. Bisa begitu? Humnya Objek menjadi fa'il. Tidak, tidak. Tidak bisa. Jadi fa'ilnya adalah domir yang merujuk Domir ke yang ke Al-Qur'an. Al-Quran. Apa domirnya? Ada kata huwa. Huwa. Itu. Ada huwa. Iya, Allama fa'ilnya adalah huwa. Huwa. Huwa maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Quran. Bukan hum, karena hum adalah objek. Objek. Ya. Oh. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, Mereka sebagai objek itu, kalau sebagai objek itu diungkapkan dengan hum, sedangkan kalau mereka sebagai subjek itu diungkapkan dengan wau alif. Wau alif. Tuh. Iya. Ini sama-sama mereka nih, hum dengan wau alif nih. Iya. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian, itu dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Boleh ya kita minta kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk memperpanjang sedikit kalau Boleh. ada yang ingin bertanya. Dipersilakan, ada yang ingin mengkonfirmasi bertanya? Diulang lagi Pak. Pak Guru. Allama hum tadi Pak. Hum Iya. sebagai objek. Nah, Terus wow sebagai objek juga, tapi beda antara hum dengan hu yang Pak asbahu dengan wa'allamahum. ya, baik. Tadi kita ulangi lagi bahwa kita dalam bahasa Indonesia punya kata mereka. Bahasa Indonesia, mereka itu apapun posisinya tetap diungkapkan dengan mereka. Mereka Ya. sebagai subjek, misalnya mereka senang belajar bahasa Arab Qurani. Itu. Kalau sebagai predikat, ya, sebagai predikat, bagaimana gitu? Kehebatan, ya. Yang hebat adalah mereka, nah, gitu. Mereka juga gitu. Yang hebat adalah mereka. Kalau sebagai objek juga mereka juga. Tuh, saya senang mereka. Ya, saya menyukai mereka. Kalau sebagai milik juga, gitu, tetap mereka juga. Saya menyukai mereka. Semangat mereka membuat saya kagum. Tetap mereka juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab, beda posisi nanti merekanya, yang bermakna mereka itu bisa berubah. Dalam kaitan ini, ketika mereka itu maksudnya sebagai subjek, ada wau alif, seperti pada ungkapan asbahu, sebagai fa'il. Ya. Ketika mereka sebagai objek, ada hum yang mengungkapkan itu. Jadinya sebagaimana pada allamahum. Nanti Ibu Bapak sekalian, kita akan sebagaimana kita sudah paham bahwa waw alif yang bermakna mereka ini sebagai fa'il, nanti hum yang sebagai objek akan kita kenali juga istilah bahasa Arabnya. Ya, yaitu apa? Nanti akan kita perkenalkan. Hum ini sebagai objek, istilah dalam bahasa Arabnya apa? Begitu Bu Nurma ini. Ya paham Pak. Oke. Baik, Bu Pak Guru. Agam, dipersilakan apa Pak? Ini Pak Guru, kalau lihat dari teks itu ya, humu ya. Humu. Ya. Allama humu. Jadi dia pakai doma. Ya. Kalau disambung. Oh gitu. Ya, kalau dipisah Pak tetap Guru, hum. fungsi doma Gitu. itu apa Pak Guru? Kenapa? Fungsi doma di Mempermudah. Hmm. Mempermudah. Karena ini kan ada u ya. Iya. Ada u. Tuh. Jadi mempermudah dalam pelafalan. Ya, kalau Quran kan nggak mungkin ya Allamahumil. Iya, berat. Allamahumil. Uhuwah itu berat dalam ucapan. Iya. Naik begitu dari atas langsung ke bawah itu drastis, itu berat dalam lidah. Itu Pak Agam untuk mempermudah dalam pengucapan. Ya, Pak Guru. Tapi berarti itu tidak ada arti tersendiri ya? Tidak mengubah arti. Itu.
Tidak mengubah arti. Bunyi akhir kata tidak mengubah arti ya dalam bahasa Arab. Prinsip umumnya begitu. Yang mengubah nanti awal atau tengah gitu. Itu. Qatala, kutila. Nah, berubah dah tuh. Ina sama ini, Pak. Ina kan sesungguhnya, ini sesungguhnya juga ya, Pak ya? Ina ini umpamanya. Kalau Beda. ini bisa jadi karena ada ya gitu yang bermakna sesungguhnya saya gitu. Enggak, tidak pakai ya. Tapi pakai tasdid gitu kan. Ina ini. Ina ini. Yang ada inna dan anna. Oh iya, ina ana ya. Dia ngatur. Sama enti. Kalau ini biasanya pakai iya, Bu. Iya, kalau ini pakai ya. Iya. Bisa jadi tidak dimunculkan ya-nya karena konteks Iya. tertentu. Baik, itu dia Bapak sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kebersamaan. Mari kita syukuri untuk seluruh nikmat, termasuk tadi ya, nikmat apa katanya? Ukhuwah. Ukhuwah. Berikhwan, bersaudara itu juga adalah bagian dari nikmat. Alhamdulillah. Ya, mari kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ya Bapak sekalian. Kayaknya semakin seru ya, Masya Allah. Oh, Masya Allah, ini keren. Amin ya. Iya, Pak. Sehat Pak Guru. Sehat selalu Pak Guru. Amin.